Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas transaksi akad salam dalam akuntansi syariah. Transaksi salam dapat saya berikan contoh sebagai berikut. Bank Syariah menerima pesanan dari Bulog jagung hibrida BC16 kualitas A sebanyak 100 ton seharga 940 juta. Penyerahan dilakukan 4 bulan kemudian. Atas pesanan itu, Bank Syariah melakukan pemesanan kepada KUD Amanah Kerawang jagung hibrida BC16 kualitas A sebanyak 100 ton dengan harga 800 juta. Penyerahan dilakukan 3 bulan kemudian setelah akad ditandatangani. Nah, dari contoh tersebut terdapat 2 peristiwa transaksi yang terjadi pada Bank Syariah atau lembaga Bank Syariah. Bank Syariah bisa bertindak sebagai pembuat, Bank Syariah juga bertindak sebagai pembeli. Apabila dia bertindak sebagai pembuat, dia akan melakukan transaksi akuntansi penjualan. Apabila dia bertindak sebagai pembeli, akan timbul akuntansi pembelian. Dengan skema sebagai berikut. Apabila salam Bank Syariah sebagai pembuat, maka ada transaksi A, pesan barang. Berarti ada akad antara pembeli dengan Bank Syariah. Ada akad, setelah akad ditandatangan, timbul penerimaan modal di muka seluruh akad. Saat akad, berarti pada saat akad, Bank Syariah menerima uang muka pembayaran. Kemudian menyerahkan pesanan kepada si pembeli. Nah, apabila Bank Syariah bertindak sebagai pembeli, timbul akad pesanan kepada pembuat yaitu KUD Amanah Kerawang dan menyerahkan uang muka kepada KUD Amanah. Nah, barang diserahkan 3 bulan kemudian. Nah, dari contoh tersebut dan skema ini dapat digambarkan sebagai berikut. Timbul kewajiban lembaga keuangan sebagai produsen atau pembuat pesanan barang dan penerimaan modal di muka akan timbul hutang salam, kewajiban hutang barang bukan hutang uang. Dengan si pembeli atau Bulog menyerahkan uang, timbullah kewajiban dari Bank Syariah berupa barang dan kemudian diserahkan kepada pemesan atau Bulog. Dengan adanya atau diakui pada saat modal usaha salam dibayar atau dialihkan kepada penjual, atau pada saat Bank Syariah melakukan akad pembelian barang kepada KUD Amanah atau penyerahan modal, maka timbul piutang barang. Berarti KUD Amanah punya hutang barang kepada Bank Syariah, Syariah punya piutang kepada KUD Amanah. Contoh sebagai berikut transaksi atau pencatatan transaksi. Bank Syariah sebagai penjual pada saat akad ditandatangan penyerahan modal oleh Bulog ke Bank Syariah, maka dicatat debit kas sebesar 940 juta dan kredit hutang salam 940 juta atas pembelian 100 ton jagung hibrida. Dan pada saat penyerahan oleh bank dicatat lagi hutang salam pada debit 940 juta dan kredit persediaan atau aset salam 800 juta dan keuntungan salam sebesar 140
juta. Nah, pada saat Bank Syariah membeli barang untuk memenuhi kebutuhan permintaan Bulog, maka Bank Syariah menyerahkan modal pada saat akad kepada KUD Amanah, maka dicatat piutang salam debit 800 juta, kas kredit atau kas keluar 800 juta. Nah, pada saat barang diterima dari KUD Amanah, bank mencatat persediaan aset salam 800 juta, 100 ton jagung hibrida, bisa diserahkan langsung ke Bulog dan bisa juga diserahkan lewat Bank Syariah. Biasanya KUD menyerahkan langsung ke Bulog dan dengan berita acaranya. Piutang salam dicatat di kredit sebesar 800 juta, 100 ton jagung hibrida. Berarti debit dan kredit 800 juta. Itu akuntansi paralelnya. Nah, apabila bank tidak menyerahkan sebanyak 800 juta dari harga pembelian jagung tadi, tapi hanya menyerahkan sebagian uang kas dan sebagian non kas atau barang. Misalnya petani atau KUD butuh sarana atau prasarana untuk pertaniannya, maka atas pemesanan jagung hibrida 16 kualitas khas sebanyak 100 ton seharga 800 juta diserahkan uang tunai 300 juta dan sisanya alat pertanian sebesar 500 juta. Harga beli alat itu pertanian adalah 475 juta. Nah, akuntansi pembelian Bank Syariah sebagai pembeli adalah piutang salam 800 juta, piutang, timbul piutang karena barang belum diserahkan, dibayar kas kredit, tadi piutang salam debit 800 juta, kreditnya dicatat kreditnya adalah 300 juta, uang yang diserahkan, dan persediaan aset salam 475 juta kredit, dan keuntungan penyerahan aset salam 25 di kredit. Berarti di situ penerimaan modal, penyerahan modal, dan penyerahan barang ke Bulog dan penyerahan barang oleh KUD ke Bank Syariah gitu ya. Nah, penyerahan barang. Apabila barang sesuai dengan akad, maka di buku dalam persediaan aset salam piutang salam 800 juta oleh Bank Syariah. Ini dicatat oleh Bank Syariah. Apabila barang yang diserahkan itu kualitasnya berbeda, misalnya nilai pasar sama atau lebih tinggi dari akad 100 ton nilai pasarnya. Misalnya nilai pasarnya 825 juta. Kalau apabila sama adalah dicatat persediaan aset salam 800 juta dan kredit piutang salam 800 juta. Berarti balance ya. Nilai pasar lebih rendah dari nilai akad, misalnya 100 ton, misalnya pasar 750. Nah, nilai pasar dari persediaan, maka dicatatlah debit persediaan salam 750 juta dengan kerugian salam adalah 50 juta, maka piutang salam adalah 800 juta. Ini dengan asumsi kualitas berbeda ya teman-teman, dan nilai pasarnya sama atau lebih tinggi dari akad. Apabila saat jatuh tempo akad barang tidak diterima atau seluruh atau sebagian, nah tanggal pengiriman barang diperpanjang, misalnya 75 ton diterima tepat waktu 25 ton lagi ditunda sebulan. Misalnya pada saat barang sebagian diterima, akan dicatat persediaan salam 600 juta debit dan piutang salam 600 juta kredit. Nah, barang yang 25 sisa dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Berarti akan dicatat sebagai piutang petani pada debit 200 juta dan kredit piutang salam 200 juta 25 ton. Nah, apabila saat jatuh tempo akad barang tidak diterima, barang jaminan dijual, maka dicatat kas pada debit 150 juta, piutang petani 50 juta, dan piutang salam 25 ton jagung 200 juta. Saat jatuh tempo akad barang
tidak diterima dari yang sisa tadi, tapi ada jaminan, maka dicatatlah jaminan itu dijual. Seandainya jaminan dijual 250 juta untuk menutupi pesan 25 ton tadi, maka dicatat kas 250 juta, kredit piutang salam 250 juta, dan sisa 50 juta masuk ke rekening petani ya. Uangnya tidak disita oleh perusahaan, tapi dikembalikan kepada petaninya atau KUD-nya. Nah, penyerahan barang salam, Bank Syariah bertindak sebagai penjual. Pada saat barang diserahkan, maka di buku adalah debit piutang salam 940 juta, kredit persediaan aset salam 800 juta, dan keuntungan salam 140 juta. Nah, itulah cara mencatat transaksi akad salam dalam akuntansi ya teman-teman. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman, tapi jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temannya, dan tunggu video berikutnya tentang pembahasan akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.